Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Kepala SMK Cendekia Madiun, yang kami hormati Wakil Kepala Sekolah SMK Cendekia Madiun, yang kami hormati guru, staf dan karyawan SMK Cendekia Madiun, dan yang berbahagia serta dan tamu undangan. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana pada kesempatan hari ini di acara diseminasi budaya positif SMK Cendekia Madiun yang dilaksanakan tanggal 21 Agustus, kita masih berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi panutan kita yang kita nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah. Baik, perkenalkan diri, saya Ari Slamet yang hari ini akan memandu jalannya acara. Susunan acara pada kegiatan kali ini, yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan Kepala SMK Cendekia Madiun, yang ketiga acara inti, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup dan sesi foto bersama. Masuki acara pertama yang pembukaan, mari kita buka kegiatan diseminasi budaya positif SMK Cendekia Madiun Rabu 21 Agustus 2024 dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, memasuki acara yang kedua, yakni sambutan Kepala SMK Cendekia Madiun kepada Ibu Setianti Nugraini SEMPD, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Harning selaku pemateri atau pengisi diseminasi budaya positif di SMK Cendekia Madiun pada hari ini. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Cendekia Madiun. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka untuk mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif di SMK Cendekia yang akan disampaikan oleh Ibu Harning Dianjeni Astuti, Sarjana Pendidikan, dengan tujuan sebagai aksi nyata dalam pendidikan guru penggerak. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan, yaitu nikmat yang luar biasa untuk kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa hadir di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu, kegiatan diseminasi ini adalah salah satu program dalam kegiatan pendidikan guru penggerak, di mana Bu Harning sebagai calon guru penggerak ini diwajibkan untuk membuat kegiatan diseminasi. Tujuannya yaitu untuk memotivasi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu guru dan warga sekolah agar bisa menerapkan budaya positif di SMK Cendekia. Kemudian budaya positif sendiri adalah perwujudan dari nilai-nilai dan kebajikan universal yang bisa diterapkan di sekolah. Jadi Bapak Ibu, tanpa panjenengan semua yang hadir di sini, budaya positif ini tidak akan bisa terlaksana dengan baik, terwujud dengan baik tanpa ada kolaborasi dengan panjenengan semua. Jadi harapannya setelah diseminasi ini, Bu Harning, mungkin setelah disampaikan terkait dengan apa yang dimaksud budaya positif, kemudian di dalamnya ada berbagai materi yang luar biasa bagus, ini harapannya bisa diterapkan di SMK Cendekia, sehingga SMK Cendekia ini bisa mewujudkan visi misinya, kemudian siswa juga bisa membentuk karakter siswa sehingga bisa mewujudkan siswa yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila.
Saya mohon izin Bu, mungkin tidak bisa mendampingi sampai akhir karena memang ada kiat atau undangan di tempat yang lain. Saya harap kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar dan endingnya sesuai dengan tujuan bisa memotivasi Bapak Ibu untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah, khususnya di SMK Cendekia Madiun tercinta kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Bu Haning dan Bapak Ibu semua. Selamat mengikuti kegiatan diseminasi ini dengan baik dan bisa dilanjutkan dengan implementasinya di sekolah. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan terima kasih atas sambutannya. Acara yang ketiga yakni acara inti penyampaian materi budaya positif di SMK Cendekia Madiun yang akan disampaikan oleh Ibu Haninggiah Juliastuti SPD, calon guru penggerak angkatan 11 Kota Madiun. Kepada beliau disilakan. Saya izin berdiri nih, Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bapak Ibu guru, staf, karyawan, pada peserta diseminasi budaya positif SMK Cendekia Madiun yang akan saya sampaikan. Perlu saya sampaikan, sudah disampaikan Ibu Kepala Sekolah juga, bahwa saya merupakan salah satu calon guru penggerak angkatan 11 Kota Madiun, dan ini merupakan aksi nyata saya dalam pengimbasan atau penularan budaya positif di lingkungan sekolah, khususnya adalah SMK Cendekia Madiun. Sebelumnya, salawat dan salam tetap dan terus tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir. Amin. Sebelum kita mulai, gak usah tegang ya Bapak Ibu, kita speaking dulu sebelum nanti kita ke materi selanjutnya. Bisa berdiri dan menyamankan posisi berdirinya. Kita akan melakukan sebuah permainan yang sederhana, dan mungkin kalau di rumah memiliki anak kecil atau balita pasti juga pernah memainkan atau bernyanyi permainan ini. Masih ingat ya? Ini sedang apa sekarang sedang apa sekarang. Nah, nanti silakan kalian bergantian. Jadi Bapak Ibu silakan bergantian dan menunjuk teman sampingnya atau teman belakangnya untuk meneruskan kata dan menyambung kata. Sudah pernah ya? Nah, saya awali dari saya ya. Sedang apa sekarang sedang apa sekarang, sedang duduk sekarang duduk apa sekarang, duduk manis sekarang manis apa sekarang. dilemparkan. Iya terserah, nggak apa-apa Pak, lanjut. Manis apa Pak? Manis apa sekarang, manis apa manis saya manis sekarang manis jeruk sekarang. Jeruk apa sekarang jeruk beli apa sekarang beli apa sekarang, beli kerung
Sekarang balik ke diri apa? Ke diri. Ya terakhir nanti Bu ini ya, pilihan. Kediri kota. Ya. Sekarang kota apa? Terakhir Bu Kata. Kota apa Bu? Kota Madiun. Sekarang Madiun apa sekarang? Ya, terima kasih tepuk tangan untuk kita semua. Ya, silahkan duduk. Nah, ini salah satu menjaga konsentrasi kita ya. Berarti salah satu salah, ternyata semuanya bisa salah. Ya, tidak masalah ya. Sudah ini ya, sudah kembali refresh. Kita akan melanjutkan ke materi tentang diseminasi budaya positif di SMK Cendekia Madiun. Minta bantuannya Pak Ari untuk melanjutkan. Nah, ini nanti yang akan kita bahas atau kita diskusikan bersama dan kita sampaikan bersama tentang konsep inti budaya positif. Ternyata budaya positif itu lingkupnya besar sekali. Nah, tolak ukur atau tujuan kedepannya budaya positif itu tidak hanya dapat diterapkan siswa di sekolah saja, tapi juga bisa nanti kelak mereka kembali ke masyarakat. Karena latar belakang dari siswa kita yaitu SMK. Ya, yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Nanti akan saya bahas. Kemudian tentang disiplin positif, tentang posisi kontrol guru, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, keyakinan kelas, nilai-nilai kebajikan, dan segitiga restitusi. Jadi nanti ada beberapa ini yang akan saya sampaikan pada kesempatan diseminasi pada pagi hari ini. Lanjut Pak. Nah, sebelum saya melawan buana ke materi yang sangat jauh sekali, coba saya ingin di antara Bapak Ibu guru di sini menyampaikan atau mungkin ada unek-unek atau mungkin ada pengetahuan tentang budaya positif sebelum saya lanjutkan. Mungkin ada yang bisa angkat tangan. Menurut panjenengan semua, budaya positif itu apa? Budaya, kenapa kok nggak kebiasaan positif? Kenapa kok tidak peraturan positif? Kenapa kok nggak negatif aja? Kenapa kok positif? Ada yang mau menanggapi atau memberikan pendapatnya? Kenapa tentang budaya positif atau apa itu budaya positif? Bisa angkat tangan, Bapak Ibu. Pak Agus, silakan Pak. Menurut panjenengan budaya positif itu apa Pak? Menurut saya budaya positif itu yang mencerminkan kebiasaan yang dilakukan setiap hari, yang membuat kebiasaan yang positif yang bisa membangun. Itu menurut saya Bu Hari. Terima kasih Pak Agus atas pendapatnya. Jadi kalau yang disampaikan Pak Agus tadi, budaya positif itu budaya yang dilakukan setiap hari sehingga bisa membangun kebiasaan-kebiasaan positif baik itu siswa maupun warga sekolah. Ada yang ingin berpendapat lain tentang budaya positif? Kenapa kok enggak kebiasaan positif saja Bu bahasanya? Kenapa kok budaya? Ada yang ingin menambahi pendapatnya? Bagaimana? Monggo silahkan, ini bebas berpendapat ini Pak. Tidak ada salah dan benar. Baik, terima kasih. Definisi dari budaya sendiri kan perilaku yang dilakukan terus menerus. Kalau bisa digabungkan positif kan hal yang baik dilakukan. Menurut saya budaya positif merupakan perilaku hidup yang dilakukan terus menerus. Terima kasih, sudah cukup ya. Jadi yang disampaikan oleh Pak Ari dan Pak Agus tadi sangat tepat sekali, karena budaya itu merupakan sesuatu yang dilakukan terus menerus sehingga itu menjadi kekuatan yang ada dalam diri manusia, bukan paksaan, bukan juga sesuatu yang karena sesuatu misalnya imbalan, karena takut hukuman dan lain sebagainya. Itu disebut dengan motivasi intrinsik dan nanti akan kita bahas. Lanjut Pak. Nah ini kita budaya positif itu akan dimulai dari pembelajaran dengan paradigma baru. Panjenengan semua pasti mengenal siapa Ki Hajar Dewantara.
Ki Hajar Dewantara adalah salah satu sosok ya yang sangat berpengaruh di dunia pendidikan. Jadi Ki Hajar Dewantara itu memiliki filosofi yang pertama adalah pendidikan adalah menuntun. Menuntun di sini segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, baik itu kodrat alam dan kodrat zaman, agar mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, pendidikan itu menghamba pada murid. Kenapa menghamba pada murid? Karena murid itu adalah penerus bangsa. Jadi kita tidak boleh egois menjadi guru untuk semuanya manut atau ikut kita, tapi kita harus bisa menghamba kepada murid. Kemudian guru itu ibarat petani. Namanya petani berarti kita merawat tumbuhnya tanaman kita. Apakah bisa petani itu memastikan tumbuhan yang ditanam itu hidup? Tidak. Ya, kita hanya menuntun, merawat, memupuk, ya, kemudian menyirami, ya, sehingga nanti akan dipanen. Baik buruknya nanti di akhir itu bukan juga menjadi 100% kesalahan guru, karena itu kembali lagi guru adalah menuntun, bukan menuntut, ya. Jadi itu. Jadi mungkin selama ini kita selalu menuntut anak untuk bisa, kalau saya pelajarannya bahasa Indonesia, anak harus bisa bahasa Indonesia. Nah, sekarang itu tidak seperti itu tuntutannya, ya, tapi kita harus menuntun. Makanya ada pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran berdiferensiasi. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk memfasilitasi siswa dengan kemampuan yang berbeda. Ya, misalkan satu kelas ada 25 siswa. Apakah 25 siswa itu panjenengan mewajibkan untuk bisa membaca puisi misalnya? Kan tidak. Ada kemampuan anak itu menulis tapi kurang paham atau kurang bisa dalam menyampaikan puisi, dan itu harus kita fasilitasi, ya, karena kita tidak bisa menuntut siswa. Nah, kemudian pembelajaran dengan paradigma baru yang kita kaitkan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara adalah pembelajaran dengan paradigma baru ini dirancang untuk pembelajaran yang menghamba pada murid. Kemudian ujung-ujungnya adalah apa? Ujung-ujungnya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Masih ingat ya, ada 5 elemen profil pelajar Pancasila, ya, mulai beriman, mandiri, gotong royong, ya, berkebinekaan global dan lain sebagainya. Tombaknya adalah di situ, agar anak itu bisa memiliki profil pelajar Pancasila, tidak hanya di sekolah tapi juga nanti saat mereka kembali ke masyarakat, seperti itu. Saya ulang sedikit, di sini saya menyebutkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ada yang paham nggak apa itu kodrat alam, apa itu kodrat zaman? Paham tidak? Pernah dengar atau tidak kata-kata itu? Pernah ya? Kodrat alam, alamnya kita, ya, alamnya kita di sini bisa dikatakan pertanian. Kita tidak bisa memaksakan anak untuk bisa berlayar, atau yang alamnya itu pantai. Nah, kita harus menyesuaikan. Misalkan materi saya adalah eksplanasi. Jadi apa yang ada di sekeliling kita, tidak mungkin anak langsung kita bawa ke pegunungan misalnya, yang di situ ada pohon durian dan lain sebagainya. Jadi harus disesuaikan dengan alam di sekitar anak atau di sekitar sekolah kita. Nah, kodrat zaman, apa itu kodrat zaman? Kodrat zaman itu adalah sesuai dengan zamannya. Di zaman saya, ya, saya tahun 80-90-an, tidak mungkin penerapan pembelajaran membaca saya dulu yang saya dapatkan di SD, saya terapkan kembali di zaman sekarang. Ya, dulu kan ada zaman milenial, ya, ada zaman yang sekarang kan generasi Z. Nah, itu tidak mungkin bisa kita aplikasikan dengan model yang sama. Nah, sehingga kita juga harus bisa melihat karakter siswa. Lanjut, Pak. Nah, kemudian kita ke disiplin positif. Disiplin positif itu berasal dari kata disiplina yang artinya belajar.
Jadi disiplin itu mengacu disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Jadi yakin dulu nilai yang ingin diterapkan itu baik. Kalau tidak yakin ya jangan dijalankan. Nah, seperti itu. Jadi harus sesuai dengan keyakinan diri. Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan baik yang dijalankan oleh warga sekolah. Jadi kita tidak bisa menuntut anak yang harus disiplin positif, tidak. Tapi guru, karyawan, kemudian tendik, ya, kemudian penjaga kebun misalkan, semuanya harus ikut di dalam budaya positif itu. Apalagi guru, apalagi kita. Kenapa kita dituntut untuk bisa berbudaya positif? Karena kita adalah digugu dan ditiru. Kita harus bisa menjadi contoh. Nah, karena kita membiasakan sesuatu yang baik, maka secara tidak langsung mereka akan mencontoh apa yang kita lakukan. Kemudian budaya positif di lingkungan sekolah itu berorientasi pada pengembangan karakter profil pelajar Pancasila yang tadi sudah saya sampaikan ya. Kemudian menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Apapun nilai-nilai kebajikan universal itu yang bisa dimunculkan dengan motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik itu motivasi dari dalam. Paham ya, motivasi dari dalam. Jadi tidak ada paksaan. Mereka tahu melakukan sesuatu kebaikan itu untuk dirinya sendiri menjadi lebih baik. Bukan tuntutan, bukan hukuman, bukan konsekuensi dan lain sebagainya. Lanjut Pak. Nah, dalam sebuah disiplin positif itu dikenal dengan teori kontrol. Teori kontrol itu merupakan sesuatu yang ini sebetulnya tidak bisa kita kendalikan. Kenapa tidak bisa kita kendalikan? Karena itu setiap orang berbeda-beda. Kita tidak bisa, misalkan kita punya peliharaan di rumah, kita punya kucing misalnya. Pengennya kucing itu tidak berkeliaran di rumah, tidak berkeliaran di luar rumah. Biar di rumah aja, biar nanti nggak dicuri orang, biar nggak ketabrak motor, nggak bisa. Itu karena dia memiliki jiwa untuk berpetualang, itu kucing. Apalagi dengan manusia ini, karena yang dapat mengontrol adalah dirinya sendiri, bukan orang lain. Seperti peraturan kelas, kita tidak bisa memaksa anak untuk kamu itu harus seperti ini, seperti ini, seperti ini. Dia akan melakukan jika dia takut hukuman, seperti itu. Nah, ini akan kita bentuk, akan kita akan kita latih anak-anak itu untuk bisa sadar diri dan sadar posisi. Kemudian sesungguhnya setiap orang berperilaku itu memiliki tujuannya sendiri-sendiri. Kita harus memiliki suatu pola pikir yang lebih tertata agar kita mampu berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, misalkan panjenengan di sini adalah guru dan tenaga kependidikan. Ada anak terlambat masuk ke kelas, di kelasnya jenengan. Ini kita bilang makro aja, tidak ke sekolah. Terlambat kelasnya panjenengan. Panjenengan yang pertama kali panjenengan rasakan apa? Jengkel enggak? Jengkel. Manusiawi ya, jengkel. Wes waktunya bahasa Indonesia itu cuma 2 jam. Kemudian terlambatnya lebih dari 15 menit, harus nanti ngulangi lagi, itu lumrah. Dan ternyata anak itu juga memiliki tadi posisi kontrol sendiri. Dia pasti memiliki kenapa atau saya terlambat. Kalau ditanya seperti itu, dia pasti bisa menjawab. Tapi juga kembali lagi, kalau anaknya usia SMK, dia pasti bisa ngeles. Maksudnya ngeles itu beralasan. Ya, harusnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Tadi masih ini, masih ini, masih ini. Nah, bagaimana kita sebagai guru bisa menjembataninya? Kemudian, 5 posisi kontrol guru itu ada 5. Kita belajar bersama ya. Sebenarnya posisi ini pun kalau dikembalikan ke saya juga belum bisa menjadi posisi kontrol yang sempurna. Semua itu perlu kita latih, semua itu perlu kita biasakan. Makanya jadi pembiasaan atau budaya positif tadi. Yang pertama adalah posisi kontrol penghukum. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah pemantau.
yang keempat adalah teman, dan yang kelima adalah manajer. Akan saya kupas satu persatu selanjutnya, Pak. Nah, ini kita lihat. Ini contoh ya, ini ada contoh. Misalkan kemarin pada saat upacara bendera ada siswa itu tidak memakai atribut yang lengkap. Kalau panjenengan ikut apel upacara pasti ada anak yang dibariskan di depan dengan menggunakan atribut yang tidak lengkap, baik itu topi alma mater atau mungkin dan lain sebagainya. Kemudian guru piket ya atau mungkin BK pasti akan memanggil anak tersebut. Nah, kita lihat. Karena kamu terlambat, silakan berhormat bendera selama 1 jam. Itu posisi kontrol apa? Menghukum. Kenapa dihukum? Karena terlambat. Kalau 1 jam, manusiawi tidak? Tidak ya. Misalnya dia hanya terlambatnya atau tidak menggunakannya hanya dasi saja misalkan. Tapi dihukumnya itu hormat bendera selama 1 jam. Tapi pernah nggak melakukan seperti itu? Walaupun mungkin tidak hormat bendera, tapi diminta untuk keliling lapangan, jongkok, nah berdiri di depan kelas. Pernah tidak? Mungkin secara tidak langsung pernah melakukan, tapi ternyata ini posisi saya sedang menghukum. Nah, bagaimana kalau pembuat rasa bersalah? Berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu mengecewakan ibu? Seperti itu, ngomongnya ke siswa seperti itu. Jadi membuat rasa bersalah. Misalkan saya kembalikan ke Pak Ulul. Kamu itu sudah berapa kali Thomas atribut tidak pernah digunakan. Kamu apa gak kasihan sama ibu? Seperti itu kamu apa menaati peraturan sekolah? Kamu merasa bersalah gak? Merasa bersalah. Ya, secara tidak langsung di dalam dirinya anak itu pasti merasa, iya ya aku sekarang melakukan kesalahan. Bisa jadi Senin nanti dia tidak akan melakukan hal yang sama. Tapi karena apa? Karena dia merasa bersalah tadi. Bukan karena itu kewajiban. Paham ya sampai di sini ya? Lanjut sebagai teman. Nah ini biasanya Pak Ulul ini juga ini karakternya sangat bersahabat dengan siswa ya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya. Kali ini ya tidak apa-apalah, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Sana beli, misalkan kalau dasi beli dasi di kopsis. Nah, itu serasa teman. Bagus gak? Kata-kata kayak gini sebenarnya bagus gak? Lebih halus ya, lebih mengena. Seakan-akan dia iya ya, saya salah ya, saya hari ini tidak pakai ini ya. Oh berarti saya harus ini. Tapi apakah itu bisa berkelanjutan? Tidak juga. Ya karena apa? Solusinya dari kita. Ayo kamu nggak pakai dasi, ambil dasi dulu. Itu kan solusinya dari kita. Anak hanya diminta untuk mengikuti apa perintah kita. Iya. Nah kemudian yang keempat, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Ini memantau. Jadi memantau, itu anak itu nggak pakai atribut. Sini. Ayo beli sana. Nah, seperti itu. Itu juga bagus. Kita memberikan solusi, tapi solusinya hanya untuk kita. Harapannya kita itu ada di titik manajer. Apa kamu tahu kesalahan kamu? Kita tanya dulu. Oh iya Bu, tadi saya lupa cepet-cepet. Kalau lupa hari ini Senin, saya nggak bawa topi misalkan. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Berarti besok Senin saya datang lebih pagi Bu, saya pakai topi. Nah, seperti itu berarti yang membuat solusi siapa? Siswa sendiri, anak sendiri. Jadi nanti pada saat mereka lupa hari Senin tidak memakai topi, kita tinggal ingatkan aja. Ayo kemarin sudah sama ibu kan, kamu bilangnya gimana? Oh iya ya Bu, berarti besok saya harus pakai topi Bu. Kalau nggak gitu topinya saya masukkan tas saja Bu. Nah, dia memiliki solusi-solusi sendiri. Nah, coba kita belajar selanjutnya. Nah, posisi kontrol apakah aku? Saya kecewa sekali dengan kamu. Apa ini? Posisi kontrol apa?
Membuat rasa bersalah. Coba next Pak. Lanjut. Betul, berarti sudah memahami semua ini. Iya, merasa bersalah, kecewa saya sama kamu. Kamu nggak bawa topi loh. Dia kan merasa bersalah. Ya, saya nggak pakai topi hari ini. Nah, gitu ya. Jadi nanti panjenengan kalau menemui anak-anak yang seperti itu harus bisa menempatkan diri. Saya yakin dan percaya, saya pun juga belum bisa melakukan seperti itu dengan sempurna. Tapi kita sama-sama belajar untuk bisa menjadi posisi apa tadi? Manager. Lanjut Pak. Nah, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi apakah ini? Penghukum, ya. Penghukum, kata Paulus penghukum. Apa? Penghukum? Pengantar. Gak ada posisi kontrol pengantar. Oh, pemantau. Ada ya Pak Ari pemantau. Terus tadi ada penghukum. Coba jawabannya apa? Penghukum. Ya. Jadi langsung mematahkan semangat dia. Kamu tidak benar. Padahal kalau nanti kita belajar tentang keyakinan kelas, kata tidak itu harus sangat dihindari. Sangat-sangat dihindari. Karena afirmasi yang negatif ke diri kita itu mendarah daging. Ya, kalau ada tulisan atau ada orang bilang jangan lihat ini, kita kan penasaran apa ya isinya ya, jangan dibuka. Nah, itu pasti akan menumbuhkan penasaran. Nah, ini nanti kita akan bentuk untuk kalimat-kalimat yang positif. Lanjutnya Pak, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Apa ini? Manajer. Jelas ya, karena solusi dikembalikan ke siswa. Lanjut Pak. Nah, benar, manajer. Ayolah lakukan demi ibu ya. Teman. Apakah teman? Kita lihat. Iya, benar sekali. Teman. Ya bagus, kata-katanya halus, kata-katanya ini, tapi tidak bisa untuk jangka panjang. Nah, yang terakhir Pak, coba. Kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Terakhir, apa tadi? Pemantau. Jadi dilihat, next Pak. Nah, dilihat terus. Oh, ini gak mengerjakan tugas, dilihat, gak dipantau lagi. Kamu belum mengerjakan tugas, besok kamu harus mengerjakan tugas. Itu menuntut, bukan menuntut. Lanjut Pak. Nah, kita stripping dulu biar gak tegang, karena tadi sudah sepakat kayak Pak Ulul juga sudah mulai komun-komun ya Pak ya. Merasa bersalah, saya juga merasa bersalah Pak karena membuat tegang panjenengan semua. Nah, ini mudah sekali, semoga nanti tidak ada pengecar yang tidak sampai dengan dari belakang ya. Berikutnya sangat mudah sekali mengasah konsentrasi kita. Jadi nanti saya akan menyampaikan, jadi nanti secara bergantian akan menyampaikan ya, misalnya seperti ini. Kalau ada kata satu, berarti lakukan sesuatu itu sesuai perintah. Misalnya gini, satu pegang kepala, gini, ya. Kalau ada kata satu, pegang hidung, tidak usah. Nah, gitu ya. Nanti yang salah berarti menjadi pemandu. Siap? Berdiri atau duduk? Berdiri. Nah, berdiri. Saya mulai dari saya ya. Ayo. Satu pegang hidung, satu pegang kepala, satu pegang telinga, pegang mulut. Lanjut ya, satu pegang mata, pegang mulut. Ayo, Bu Rida, yang memandu Rida. Harus ada kata satu. Kalau ada kata satu dilakukan, kalau tidak ada kata satu jangan dilakukan. Instruksinya itu. Iya, mulai. Satu pegang kepala, satu pegang hidung, satu pegang telinga, pegang mulut.
pegang hidung, satu pegang Bagus. Ayo bagus ini, ayo bagus. Konsentrasi. Apa terakhir tadi? Apa tadi? Mulut. Oh, mulut. Ayo mulut Pak. Satu pegang telinga, satu pegang hidung, pegang mulut, satu pegang telinga, pegang mata, satu pegang Sudah, terima kasih. Bagus. Tepuk tangan untuk kita semua. Iya, iya. Ternyata juga ya Dede Speaking ini boleh loh sekali-kali, 2 kali, 3 kali dilakukan dalam siklus pembelajaran. Karena siswaku juga bosen kalau harus kerjakan tugas berkelompok, mendengarkan ceramah kita, ya itu bosen. Jadi boleh 1 kali, 2 kali diajak speaking. Sederhana saja, yang penting bisa menggugah semangatnya biar tidak bosen. Lanjut Pak, lanjut ya kita ya. Nah, ada teori motivasi dan hukuman. Tadi panjenengan semua sudah melihat posisi kontrol pada diri masing-masing guru. Ternyata semua itu ada latar belakangnya. Salah satunya adalah hukuman. Jadi hukuman itu bisa ditandai dengan 1, tidak terencana dan tiba-tiba. Wah, ini sampah pas reget ini. Anak terlambat konversi di sampah lain. Nah, itu merupakan hukuman karena tidak terencana dan tiba-tiba. Ya, ada kesempatan, mumpung ada anak terlambat. Murid tidak tahu apa-apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan dalam pembuatan peraturan itu. Kemudian 1, bersifat satu arah. Bersifat satu arah itu apa? Yaitu tadi langsung menunjuk tanpa ada komunikasi. Nah, itu namanya satu arah. Kemudian berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik itu misalkan lari ya. Kalau psikis itu apa? Itu fisik. Psikis apa? Mental. Kata-kata. Goblok ya kamu. Kata-kata hari ini ya Pak. Itu sudah tidak boleh Bapak Ibu. Karena apa? Kalau dulu zaman saya ya, saya nggak bisa matematika ya dijiwet tenang. Nggak bisa membaca dipakai apa namanya gite itu digite tenang. Karena apa? Karena menumbuhkan jiwa ketakutan. Psikis saya dulu itu juga benar-benar terganggu. Terganggunya bagaimana? Saya paling takut melihat guru matematika karena galak. Nah, jangan sampai seperti itu. Tapi ada 2 kemungkinan. Ada anak yang senang mata pelajarannya, nggak senang gurunya. Ada yang senang gurunya, nggak senang pelajarannya. Repot kalau ini ya. Nah, seperti itu. Kemudian konsekuensi ini terencana. Kemudian disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman dan jika guru selalu memonitor murid. Ini bagus. Jadi misalkan tingkatannya yang paling awal atas sendiri itu hukuman, yang tengah-tengah itu konsekuensi. Sebenarnya kita bisa melakukan ini sesuai dengan porsinya, melihat kejadiannya itu seperti apa. Nah, yang paling bagus apa Bapak Ibu? Yang paling bagus itu adalah sikap restitusi. Nanti kita belajar bersama ya. Jadi proses ini adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Dengan cara apa? Diskusi. Mbak, kamu tadi nggak masuk karena apa Mbak? Ban saya bocor Bu. Oh, ban kamu bocor di mana? Dicari. Jangan langsung menyalahkan. Begini nggak tahu melbu, telat pisan. Itu lumrah ya. Saya pun juga pernah melakukan seperti itu. Tapi ternyata efeknya jangka panjangnya tidak baik. Proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusinya sendiri. Jadi libatkan murid untuk dia bisa berinovasi mencari solusinya sendiri. Kalau nanti dia mengelak dengan apa yang sudah mereka bicarakan, kita ini tinggal ingatkan aja. Ayo kemarin di perpustakaan sama ibu ngobrol apa, diingatkan aja. Juga jangan disalahkan lagi. Ngomong tok, kemarin bilang A, sekarang bilang B, ya jangan seperti itu. Ya kita belajar bersama. 3 teori motivasi untuk menghindari hukuman.
untuk mendapatkan imbalan dan untuk menghargai diri sendiri. Hukuman penghargaan merupakan cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Gitu. Pernah ya dengar, mungkin yang memiliki putra-putrinya di usia TK, anak berbaris, ayo anak-anak kita berbaris hari ini, nanti yang berbaris rapi ibu kasih stiker bintang. Dia bisa berbaris rapi karena apa? Stiker bintang. Misalnya pelajarannya Pak Agus, pelajaran sejarah. Ayo anak-anak, hafalkan silsilah Mojopahit misalkan. Nanti yang bisa menjabarkan ini akan saya ajak jalan-jalan keliling Madiun. Dia semangat mengerjakan sampai hafal di luar kepala. Tapi motivasinya untuk apa tadi? Diajak keliling Madiun. Setelah itu ya sudah, lupa. Nah, yang diinginkan untuk budaya positif itu kita bisa menciptakan restitusi. Apa itu restitusi? Dilakukan jika murid melakukan kesalahan dan mengajak berdiskusi untuk mencari solusi dari masalah yang dihadapinya. Gitu. Jadi misalkan mereka tadi misalkan anak berbaris tidak rapi, jadi kita cari diskusi. Nyapa toh kenapa nggak mau berbaris dengan rapi? Kita kasih tahu. Oh karena ini Bu capek. Nah besok lagi nggak boleh capek. Besok lagi harus berbaris dengan rapi. Jadi kita harus bisa mencontohkan dan mengambil solusi-solusi yang baik. Karena kalau TK nggak mungkin ya. Bagaimana perasaan hari ini? Apakah kamu tidak mau berbaris dengan rapi? Kan nggak mungkin bisa seperti itu. Ya jadi kita harus kita tempatkan kita di mana berada. Lanjut Pak, kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu, semua orang memiliki jiwa yang tidak bisa kita samakan. Kalau saya tanya hari ini panjenengan semua di sini, pasti ada salah satu yang merasa tertekan. Ya, di kolom ini puluhan ibu nanti pasti ada yang seperti itu. Tapi juga ada yang asik. Nanti sama Bu Haren diajak diskusi, ada yang seperti itu. Dan kita tidak bisa memaksakan untuk panjenengan semua bisa mengikuti alur saya. Karena apa? Kebutuhan dasar manusia itu adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Misalkan tadi di rumah sudah membayangkan, walaupun kemarin undangan sudah saya sebar ya untuk hari ini mengikuti acara diskriminasi ini. Tapi kan ini tadi pagi itu saya mau sarapan pecel, tapi kok Bu Haren ngajak diskusi pagi sekali, saya nggak jadi sarapan pecel. Itu mendapatkan apa yang kita inginkan dan ternyata tidak sesuai. Nah, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Apa sebenarnya kebutuhan dasar manusia ini? Manusia ini global ya. Jadi kita sebagai guru, murid sebagai siswa kita, mungkin tenaga kependidikan, masyarakat dan lain sebagainya. Yang pertama adalah bertahan hidup. Bertahan hidup itu dengan apa? Dengan apa? Apa? Makan minum. Berarti cocok ya hari ini ada snack dan minum untuk menjaga ketahanan hidup panjenengan semua. Alhamdulillah. Dinikmati, disyukuri ya Pak ya. Untuk apa? Yaitu kebutuhan manusia yang pertama itu bertahan hidup. Ya, kalau pernah dengar pepatah mengatakan kalau hewan kucing itu apa? Makan untuk hidup. Hidup untuk makan. Kalau kita makan untuk hidup. Ya kalau kita nggak makan hidup. Tapi kalau kucing ya udah sekolah udah makan tuh. Gitu. Yang pertama adalah bertahan hidup. Jadi misalkan ada siswa kalian atau siswa panjenengan semua sudah sarapan pada pagi hari ini, ada yang bilang belum. Apakah kita sebagai guru wajib memberikan makanan? Wajib nggak? Ya tidak. Itu bukan kewajiban kita untuk memberikan makanan, tapi kita harus restitusi tadi. Menanyakan kenapa belum sarapan, kenapa nggak sarapan dari rumah, besok sarapan lagi dengan apa dan lain sebagainya, kita ajak diskusi. Jangan orang-orang tadi sarapan dulu kok lemes banget. Gini, ada nasi, paham ya, biar gak lemes ya. Bukan seperti itu solusinya. Ya,
Kasih sayang ini global sekali. Baik mungkin panjenengan yang di sini belum menikah, yang memiliki anak, yang memiliki istri, kasih sayang itu global. Apakah kasih sayang itu harus dengan pasangan? Tidak. Dengan teman boleh nggak kita berkasih sayang? Boleh ya. Kasih sayang sewajarnya. Misalkan ada Bu Linda, Bu Dita, saya belum sarapan, nitip nitip nasi ya. Nah, itu juga salah satu bentuk kasih sayang Bu Dita untuk memberikan nasi Bu Linda, seperti itu. Jadi kasih sayang ini juga penting, makanya kita ke anak, kita ke murid itu juga harus berkasih sayang. Jangan bendino tak kiai gak barbar. Ya. Yang ketiga adalah penguasaan. Tanpa kita sadari kita itu berkuasa. Benar atau tidak? Salah satunya adalah apa? Saya berdiri di sini, kemudian panjenengan semua saya undang untuk mengikuti acara saya berkuasa tidak di sini? Berkuasa. Tapi semua orang itu pasti memiliki rasa penguasaan ini di apapun, termasuk mungkin di pasangan, di anak, di teman, di barang berharga kita. Kita punya HP misalnya, kita kuasa kan dengan HP kita, bahkan HP kita sangat privacy. Misalkan Pak Ulul tahu passwordnya Pak Ari nggak Pak HP-nya? Oh tahu Pak ya. Biasanya ini mesti minta nih Pak Ulul ini. Oh gitu ya. Oh iya karena rasa kasih sayang tadi benar sekali. Nah, karena merasa berbagi ya Pak ya. Nah itu biasanya penguasaan itu merasa kalau itu miliknya, orang lain tidak boleh melihat, orang lain tidak boleh ngincang. Masalahnya seperti itu. Ya Pak. Kemudian kebebasan. Salah satunya apa? Ya apa lagi? Panjenengan yang sekarang sudah berkeluarga, statusnya adalah guru. Jenengan perlu nggak bebas untuk melihat HP? Raketan scroll TikTok, raketan scroll IG, pernah nggak seperti itu? Atau mungkin lihat di YouTube yang sesuka jenengan, atau drama Korea, pernah nggak ada rasa me time seperti itu? Pernah nggak? Pernah ya? Karena apa? Kebebasan. Saya perlu butuh kebebasan, dan ini juga harus kita sampaikan ke anak bahwa anak itu juga perlu kebebasan, tapi harus kita juga rangkul, ojo terlalu jangan terlalu bebas. Kemudian yang terakhir adalah kesenangan. Semua orang berhak untuk mendapatkan kesenangan dan tidak bisa memaksakan kesenangan orang yang satu dengan orang yang lain. Misalkan ada bapak ibu guru yang suka Mobile Legends, memaksakan temannya untuk bisa mabar. Nah ini nggak bisa, karena kesenangan orang kan sendiri-sendiri seperti itu. Contohnya, paham ya? Untuk 5 dasar bertahan hidup, 5 dasar kebutuhan manusia ini. Jadi setiap orang itu memiliki kebutuhan masing-masing. Begitu juga murid, begitu juga siswa, kita tidak bisa memaksakan. Lanjut Pak. Nah, kita ke keyakinan kelas. Ayo kita diskusi yuk. Mengapa kok disebut dengan keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Yuk, coba angkat tangan, Bapak Ibu. Ada yang ingin berpendapat kenapa kok keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Perkenalan buat Bu. Perkenalan Kalau menurut saya untuk peraturan kelas itu lebih ke mengikat dan ada konsekuensinya. Kalau keyakinan itu lebih ke kerjasama antar guru ataupun dengan peserta didik. Kalau peraturan itu mengikat Bu, kemudian biasanya peraturan itu lebih saklek, ya, tahu kata saklek ya, jadi paten nggak bisa diotak-atik. Kalau keyakinan itu berarti dari diri. Ada yang sependapat seperti itu atau mungkin ada memiliki pendapat lain? Satu lagi apa?
bedanya keyakinan dan peraturan kelas. Satu lagi, Bapak Ibu, ada yang bisa berpendapat? Oke, monggo. Kalau keyakinan kelas itu kesepakatan yang dibuat bersama guru dan siswa. Kalau peraturan itu biasanya dibuat guru saja atau siswa saja. Terima kasih sangat sekali untuk pendapatnya. Kalau keyakinan itu dibuat bersama, Bu. Tapi kalau keyakinan itu dibuat bersama, Bu. Kalau peraturan itu biasanya ini loh peraturanku harus diikuti secara bersama. Kemudian kalau ada keyakinan kelas, kalau panjenengan semua adalah Bapak Ibu guru, yang berhak untuk membuat sebuah keyakinan kelas itu siapa? Murid, guru, wali kelas, kepala sekolah, TU, kebersihan, atau siapa? Wali kelas dan murid. Apakah setiap guru matkul tidak boleh memiliki keyakinan kelas? Boleh. Nah, jadi panjenengan semua itu berhak memiliki keyakinan kelas dan kesepakatan kelas. Karena keyakinan kelas itu berawal dari kesepakatan kelas. Lanjut Pak. Nah, kita lihat. Jadi keyakinan kelas itu adalah nilai kebajikan universal yang disepakati oleh kelas yang menumbuhkan motivasi dari dalam atau intrinsik sehingga membentuk budaya positif dalam kelas. Ini loh yang berat. Kenapa berat? Motivasi intrinsik itu berasal pada diri anak. Kalau melanggar peraturan menggunakan sepatu putih itu adalah larangan, dia yakin itu larangan, maka dia harus apa Pak? Oh ini ya. Oh, harus kita maka harus kita ada Bapak? Ada ini ya? Oh ya harus dirusak dulu ya Pak ya? Biar ini ya. Keyakinan ya, karena kita yakin bahas yakin ini tadi ya Pak. Jadi harus membentuk motivasi dari dalam, bukan paksaan dari luar atau apalagi tadi karena takut hukuman, karena ingin mendapatkan imbalan, karena sungkan ya, misalnya Bapak Ibu guru, saya datang terlambat, aku mesti dipanggil kepala sekolah. Itu kan berarti ada rasa apa? Sungkan, bukan berasal dari diri kita. Oh iya ya, kita itu masuknya jam 7, berarti saya harus masuk sekolah pukul 6:30 atau jam 7 kurang. Itu adalah motivasi intrinsik. Ya, kecuali memang ada halangan dan sebagainya yang bisa kita pertanggungjawabkan. Nah, seperti itu. Lanjut Pak. Nah, gini Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas itu ada beberapa tahapannya. Nanti bisa dengan praktekkan di kelas masing-masing ya. Kebetulan ini mau saya tampilkan keyakinan kelas yang saya sudah buat di kelas 10 DKV, tapi filenya itu terbawa di filenya Pak Ari. Pak Ari yang di TU. Jadi tidak bisa saya tampilkan, tapi bisa kita ceritakan, bisa saya tularkan dan ceritakan. Jadi pembentukan keyakinan kelas itu yang pertama adalah bersifat abstrak. Apa tuh abstrak itu? Dia tidak terlihat, tapi bisa dirasakan. Jadi dia itu bisa dirasakan. Misalkan, kalau lingkungan kita bersih, suasana hati kita juga senang. Itu kita rasakan. Nah, seperti itu. Kemudian berupa pernyataan universal. Jadi harus kita ubah dengan pernyataan-pernyataan atau kalimat-kalimat yang positif. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Kemudian semua warga sekolah dilibatkan dalam penyusunan keyakinan kelas. Kemudian dibuat dengan pernyataan positif dan sedikit tapi mudah diingat. Nah, coba Bapak Ibu guru, saya minta untuk ini ya Pak ya. Saya minta untuk membuat peraturan kelas. Pak Ulul, kalau saya minta panjenengan buat satu peraturan kelas, jenengan buat peraturan kelas apa Pak? Satu aja.
penampilan rapi. Kalau Mbak Novita? Menjalankan piket sesudah pulang sekolah. Maksudnya kalau piketnya besok pulang sekolah, piket biar besok datangnya bisa, kalau mau agak mepet bisa. Berarti menjalankan piket di pulang sekolah. Kalau Pak Agus, peraturan kelas apa? Peraturan ya, ini bukan kayak gini ya, peraturan. Menciptakan kelas yang bersih. Menciptakan kelas yang bersih. Kalau kita? 1000 setiap hari. Rambutnya harus pendek. Kalau laki-laki tidak boleh gondrong. Rambut harus Rapi. gitu ya, harus rapi. Masuk kelas tepat waktu. Masuk kelas tepat waktu. Kalau Bu Caca, pengennya seperti apa peraturan kelas? Satu aja. Dilarang membawa senjata tajam. Lalu ini apa yang namanya pergi jenenge bros ini piye? Oh, gunting, pisau gitu ya. Bu Linda? Mari bersama menghindari bullying. Mari bersama kita hindari bullying. Karena ini penting ya, nanti saya bahas sedikit. Tidak main HP saat guru menjelaskan materi. Tidak bermain HP. Wajib membawa peralatan belajar secara mandiri. Nah, ini ya penting ya, karena kalau SMK biasanya dalam bawa tas, buku enak buku, ya. Soalnya semuanya tinggal di kelas. Kalau iya, Dilarang makan saat belajar. nah ini nanti bisa dengan sampaikan semua anak itu boleh berpendapat, semua siswa boleh berpendapat, semua siswa boleh mengutarakan pengennya itu kelas seperti apa. Nanti caranya dengan kasih post-it atau mungkin lembaran kecil, anak diminta nulis terus ditempelkan di papan, nanti kita baca. Oh ini peraturannya sama. Nah kemudian oh ini harus dirampingkan dan lain sebagainya. Kemudian merubah kalimat menjadi yang positif. Misalkan tadi tidak menggunakan HP saat jam pelajaran. Mengubahnya ke kalimat positif bagaimana? Mengkondisikan HP saat pembelajaran, betul sekali. Jadi menggiring opini siswa untuk kita itu melakukan. Nah seperti itu. Jadi oh iya berarti HP ini harus disimpan. Itu yakin dia karena itu adalah peraturan kelas kita bersama, keyakinan kelas kita bersama. Kemudian setelah semuanya nanti terangkum dengan baik, kita tarik disebut dengan nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai kebajikan? Nilai kebajikan itu banyak. Ada gotong royong, tenggang rasa, ada menghormati, tadi kasih sayang dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, tadi Bu Linda menyampaikan tidak boleh membullying atau menghindari bullying. Ini sangat penting sekali ya. Mungkin panjenengan semua pernah masuk di satu kelas yang kelas itu memiliki salah satu anak yang dalam tanda kutip memiliki perhatian yang lebih. Nah, itu kita juga harus bisa merangkul. Kita harus menyadarkan teman-temannya bahwa setiap anak, setiap manusia itu unik. Nggak bisa kita samakan. Oh, si Kai loh, omong, ya bukan mau diem. Semua itu harus manut pengennya dia. Ya, kita harus bisa menjembatani. Baiknya bagaimana? Gitu. Lanjut Pak. Nah, cara untuk kita mengatasi sebuah permasalahan, kita bisa mengatasinya dengan cara segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Segitiga restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sehingga karakter mereka lebih kuat ketika kembali kepada kelompoknya. Restitusi memberikan kesempatan kepada murid untuk disiplin positif, memulihkan diri dari kesalahan sehingga memiliki tujuan yang jelas. Tadi restitusi, kembali lagi. Bagaimana kita membuat sebuah restitusi? Restitusi itu kita ada 3 tahapan. Yang pertama yaitu menanyakan keyakinan, yang kedua menstabilkan identitas dan validasi tindakan yang salah. Kita kupas satu persatu, lanjut Pak. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Yang pertama adalah menstabilkan identitas atau mengubah identitas anak dari yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses.
Misalnya seperti ini. Ada anak yang sering datang terlambat. Kita boleh loh menyampaikan, nggak apa-apa datang terlambat, ya kan? Melakukan sebuah kesalahan itu hal yang wajar, karena kita bisa melakukan sebuah kebaikan belajar dari sebuah kesalahan. Ini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan, dan kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu untuk apa? Itu untuk menstabilkan identitas. Kita tidak memojokkan dia, oh dia itu salah, tidak. Tapi kita menyampaikan, iya, kamu salah, berhak kamu seperti itu. Saya pun juga pernah melakukan sebuah kesalahan. Tapi apa setelah itu? Setelah itu adalah validasi kebutuhan. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, tadi ya, misalkan tidak memakai atribut. Nah, kita tanya dulu, nggak apa-apa kamu tidak pakai atribut, itu suatu hal yang wajar, tapi tidak boleh terus-menerus. Ditanya yang kedua, kamu tentunya punya alasan kenapa kamu melakukan itu, gitu ya. Stabilkan dulu, kemudian setelah itu dicari kenapa dia melakukan sebuah kesalahan itu. Kemudian ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Sampai sini paham ya? Didudukkan dulu anak biar tenang, dipanggil. Jangan menjudgment atau menyalahkan anak itu di depan orang banyak. Dia pasti nanti akan down, dia nanti mentalnya akan kena. Dudukkan dulu misalkan di ruang perpustakaan, di lobi. Mas, kamu tadi kok nggak pakai atribut, kenapa? Oh, ini buku ketinggalan. Kamu tahu kamu salah. Iya, Bu, tahu. Enggak apa, itu suatu hal yang lumrah. Itu juga pernah melakukan sebuah kesalahan seperti itu. Nah, itu adalah langkah-langkah untuk menstabilkan identitas dan validasi kebutuhan. Yang dibutuhkan dia apa? Solusi. Kemudian menanyakan keyakinan. Setelah melakukan langkah 1 dan 2, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Kita kembali lagi ke keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita yakini? Tadi kan sudah dibentuk ya keyakinan kelas ya. Salah satunya mungkin tadi menyampaikan harus menggunakan seragam sesuai dengan hari. Dia tidak menggunakan seragam sesuai dengan hari. Keyakinan kelas apa yang kamu langgar? Misalkan, tidak disiplin, Bu. Nah, terus kemudian kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kalau kamu nanti melanggar aturan itu, kalau kamu tidak melakukan keyakinan kelas kamu, biarkan dia mencari solusinya sendiri. Seperti itu. Sampai di sini paham? Ada gambaran ya bagaimana kita bisa membuat sebuah segitiga restitusi. Selanjutnya, Pak. Nah, kembali lagi. Nah, sebelum kita ke kesimpulan di ujung acara kita, saya pengen kita belajar segitiga restitusi. Ya, kita belajar segitiga restitusi tentang langkah-langkah tadi yang sudah saya jelaskan. Ada yang bersedia 2 peserta untuk maju ke depan? Ada yang bersedia? Bersedia enggak? Ayo, Pak Ari bersedia? Ayo. Ya, 1 aja kalau begitu, 1 aja. 1 peserta yang bersedia silakan maju. Pak Ulul, ya. Tepuk tangan dong untuk Pak Ulul. Ya. Sini silakan duduk Pak Ulul. Kita akan mencoba mempraktekkan segitiga restitusi ya. Kita misalkan, Ulul mau guru apa siswa? Guru aja, Bu. Oh ya sudah, saya siswanya. Atau mungkin yang ingin menjadi siswanya Om bisa. Pak boleh, Pak, nggak boleh. Kan dengan baik dan benar, Pak. Bu Dita di sini. Nah, mungkin saya buat kasus dulu ya. Nah, kasusnya Pak Ulul.
sehingga Bu Dita ini membawa masalah keluarganya itu di sekolah. Dia nggak semangat belajar, kemudian tidak mau mengerjakan tugas, terus murung. Nah, dan ini di pelajarannya Pak Ulul Bahasa Indonesia. Bagaimana untuk mengatasi masalahnya Bu Dita dengan cara segitiga restitusi? Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Sini aja Pak. Nah, iya. Karya Pak Ibu. Oh, kalau Pak. ya sudah senyamannya Pak Ulul. Nah. Tunjukkan Korea. Bisa Pak. Ada yang berapa nih? Kamu lagi ya Dita ya. Kamu sudah 10 kali ini loh masuk di BK. Alhamdulillah saya merasa ditemani. Bu Dita, aku tahu kalau kamu ini udah ditinggal kedua orang tuamu. Tapi ya nggak apa-apa, namanya kematian itu tidak bisa kita kontrol. Jadi mati, jodoh dan rezeki adalah rahasia paling nurani dari Tuhan. Jadi kamu masih bersedih kita ditinggal kedua orang tuamu? Oh, kamu malas hidup. Memang benar. Ketika kamu depresi, kamu lebih berani mati daripada berani hidup. Tapi bukan itu wajah Islam. Aku tidak mengenal Islam pada diri itu. Jadi kalau Dita ini ingin kasih sayang atau Dita ini merasa sendirian, ingatlah Dita, kamu punya adik-adik, kamu punya kakakmu. Oh, kamu nggak punya kakak? Udah meninggal juga ya kemarin? Tapi kamu harus yakin, Dita, kamu akan mendapatkan kasih sayang itu entah dalam wujud yang lain atau dari pola lain. Tidak dari kamu boleh pulang. Bagus. Kamu 5.000 nih, tebal mantep. Sebetulnya kamu murid yang sulit. Dan kamu harus yakin kita bahwasanya kasih sayang yang tidak kamu dapatkan dari kedua orang tuamu yang sudah meninggal itu akan kamu dapatkan dalam wujud yang lain atau dari orang lain. Yang semangat ya, besok harus sudah semangat lagi, jangan telat lagi. Nanti kalau telat, tak jemput. Seminggu aja tapi. Terima kasih ya Dita, kamu boleh kembali ke kelas. Cepet. Terima kasih Pak Ulul. Tapi ternyata ada satu langkah yang belum dijalankan Pak Ulul. Apa? Langkah apa? Apa? Iya, ditanya dulu. Tadi sudah ditanya, artinya sudah. Tapi belum menanyakan solusi kepada Bu Dita sendiri. Oh iya Bu ya. Iya. Tapi Bu Dita langsung inisiatif, saya pengen pulang Pak. Nah itu sudah sesuai ya. Kita harus bisa menetralkan dulu identitasnya. Kita validasi kebutuhan. Tapi kembalikan lagi biar si murid ini tadi muridnya Dita tadi ya. Bu Dita tadi ditanyakan, kamu tahu kamu salah. Terus apa yang ingin kamu lakukan setelah ini? Kalau nanti kamu terus-terusan murung, kamu terus-terusan diam di sekelas, kamu nanti akan ketinggalan pelajaran. Kamu nanti akan tidak menjadi murid yang pandai. Dan itu kamu harus bisa menjadi membahagiakan orang tuamu yang sudah tiada. Kan amal jariah yang terhadap yang soleh-soleh. Masuk akal Bu. Dan itu nanti bisa dipraktekkan di kelas masing-masing ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Ulul, sangat menghibur sekali. Dan ini karakter guru yang apa Pak? Teman atau manajer Pak? Teman. Apa Pak? Oh bos saja. Iya. Lanjut Pak. Nah jadi dalam kita tarik sebuah
kesimpulan Bapak Ibu sebelum kita ke sini, mungkin ingin berpendapat setelah kita tadi berbahas tentang budaya positif, tentang posisi kontrol, kemudian tentang kebutuhan dasar manusia, kemudian tentang budaya positif, keyakinan, sampai segitiga restitusi. Ingin mengungkapkan sesuatu enggak? Atau mungkin materi ini menurut panjenengan materi yang baru atau tidak? Mungkin bisa berpendapat Bapak Ibu salah satu. Monggo silakan. Kamu bisa. Ada yang ingin berpendapat yang sudah kita bahas hari ini? Ada yang ingin memberikan simpulan? Nah, ini kan pembelajaran seperti itu, ya. Anak-anak, hari ini kita belajar apa? Nah, itu kita harus ada di akhir pembelajaran. Nah, ini namanya refleksi. Terima kasih kesempatannya Bu Hadi. Budaya positif ini kalau saya analogikan udah lama, jadi kayaknya sistem takwa itu juga gini, harus ada keyakinan, ketakutan, dan kepercayaan. Nah, Islam aja mengatur semua ini lebih dulu daripada sekolah ini. Jadi kan yang harusnya kita atur, yang harusnya kita biasakan itu udah agama kita ini ajarkan dari dulu. Tapi kenapa kok terusan dan kenapa kok harus selalu diulang? Karena kan pada dasarnya manusia adalah manusia yang jahat, adalah individu yang jahat. Jadi nggak ada yang manusia yang baik, karena bahwasannya dalam filsafat paling beladur, dalam filsafat kalau manusia diberikan kemampuan menghilang pasti yang terpikir pertama kali adalah hal negatif. Itu yang saya yakini. Dan Nabi Adam turun ke dunia gara-gara kesalahan. Jadi ketakwaan atau ketakutan ini menurut saya harus dialami di ketiganya. Katakanlah hukuman, katakanlah validasi tadi, itu harus dialami semua. Murid tidak akan tahu beratnya dihukum, atau tidak tahu konsekuensinya, atau tidak tahu sakitnya kalau mereka tidak pernah dihukum. Dalam hukuman itu maka akan kita validasi dan mereka akan berubah. Nggak mungkin ada, kalau semua manusia baik nggak mungkin ada neraka, dan nggak mungkin harus kita ketahui tentang neraka. Tapi kan itu proses atau tahapan. Jadi benar awalnya itu takut dihukum, lalu kemudian mereka akan percaya dan meyakini bahwa kebiasaan baik itu berharga. Luar biasa. Atau mungkin salah jurusan jadi guru Pak. Harusnya jadi motivator. Saya mati. Pak. Hampir ya Pak ya. Iya. Seperti itu. Benar sekali yang disampaikan Pak Ulul. Karena Pak kembali lagi ke profil pelajar Pancasila yang pertama adalah apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kembali lagi ke situ. Karena apa? Ketakwaan, akhlak yang mulia itu sudah ada dari Nabi Adam katanya Pak Ulul. Nah iya. Dan ternyata itu sama Ki Hajar Dewantara diolah, disempurnakan sampai ke pendidikan yang sekarang. Nah, terima kasih Pak Ulul. Kulturnya ya, kuliah 7 menitnya sangat mengenal sekali. Terima kasih kesimpulannya. Iya, ada bisikan-bisikan goib gitu Pak. Oh, ya, jadi kesimpulannya ya ini Bapak Ibu, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional, sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Tadi disampaikan Pak Ulul, hukuman itu gak apa-apa Bu, karena dari hukuman itu mereka bisa belajar. Sakit itu, hukuman itu sakit. Itu kita harus tahu dari posisi kontrol itu. Bagaimana perjalanan diri kita sebagai among ya atau manajer yang menuntun murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Tujuan berdisiplin positif seperti itu. Kemudian harapan saya sebagai pemateri hari ini yaitu mari bersama kita dapat menjadi teladan yang dapat bergerak, tergerak dan menggerakkan murid kita untuk menjadi pribadi yang lebih baik seperti itu. Selaras sejalan dengan kata-katanya Ki Hajar Dewantara bahwa serupa seperti para pengukir
mengukir yang memiliki pengetahuan mendalam tentang keadaan kayu, jenis-jenisnya, keindahan ukiran dan cara-cara mengukirnya. Seperti itulah seorang guru seharusnya memiliki pengetahuan mendalam tentang seni mendidik. Bedanya guru mengukir manusia yang memiliki hidup lahir dan batin. Tadi saya sampaikan bahwa yang panjenengan hadapi itu bernyawa. Jadi harus bisa kita nanti kelak mengukir anak yang baik, ya. Karena guru itu adalah profesi yang mulia, Bapak Ibu. Amal jariah yang akan terus kita dapatkan di akhirat nanti ya apa ilmu yang kita sampaikan ke murid. Kita tidak dituntut untuk transfer ilmu saja, tapi kita juga harus dapat mendidik, membentuk karakter yang profesional, membentuk karakter yang unggul. Nah, seperti itu. Sampai di sini penyampaian saya, semoga bermanfaat untuk saya sendiri sebagai pengibasan hari ini, pemateri hari ini, dan panjenengan semua. Semoga murid kita nanti bisa menjadi murid yang profesional sesuai dengan bidangnya dan bisa mengaplikasikan budaya positif tidak hanya di sekolah tapi juga di masyarakat. Nah, selanjutnya Pak Ari dilanjutkan. Itu Pak. Nah, Bapak Ibu mohon bisa membarcode atau melihat barcode di atas dan mohon untuk dapat mengisi pertanyaan-pertanyaan yang ada di barcode tersebut. Jika di situ ada perintah untuk membuat ada penguploadan foto yang nanti HP-nya bisa support dengan foto, bisa bisa diikuti. Gak bisa, gak ada ini ya Bu. Ini harus pakai ini Bu. Ini gak bisa pakai ini Bu. Nah itu, sebentar. Silahkan Bapak Ibu bisa diisi Padlet yang sudah saya kirimkan dan saya buat. Itu ada beberapa pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, bagaimana perasaan saudara saat ini? Yang kedua, hal baru apa yang saudara dapatkan? Kemudian hal baik apa yang saudara tularkan? Dan yang terakhir, mohon umpan balik untuk saya, bisa panjenengan tulis dan ketik di Padlet yang sudah saya kirimkan. Gak bisa Pak Agus? HP-nya nggak bisa, ya sudah, nanti minta tolong pakai HP-nya teman yang lain ya Pak. Mbak Novita bisa? Bener yang mana? Apa? Oh caranya gini Pak, tes ini. Ya, nih subjek, nama jenengan. Masya Allah. Nah, dari tadi jawab pertanyaan nomor 1. Bagaimana perasaan saudara hari ini? Sesuatu yang indah pemerintahnya. Pak, pertanyaannya di sampingnya tadi Bapak. Oh. Iya, pertanyaan yang pertama, saya bukakan aja. Bet ya Pak. Kalau bisa dipakai punya fotonya bisa diinikan. Nah itu, selfie boleh. Bagaimana perasaan saudara saat ini? Ayo dituliskan 1 perasaan. Hah? Baru pakai hilang lagi. Oh saya ini jadi saya grup aja Bu. Saya share grup ya. Biar punya Pak Ali itu besar. Kayak Pak Ali juga. Gak bisa? Bisa nggak?
habis ya. Nanti judulnya nama aja. Riang gembira, duket-duket ya Pak. Gak usah panjang-panjang, gak apa-apa, intinya saja gak apa-apa. Bagaimana perasaan, hal baru apa yang didapatkan, terus apa yang pengen jenengan tularkan setelah diseminasi hari ini. Terus yang terakhir, kedepannya perubahan baik yang bagaimana yang bisa saya lakukan untuk diri saya yang lebih baik ke depannya. Apa? Yang keempat, Pak, apa namanya itu, umpan balik, membangun saya pemateri untuk ke depan lebih baik. Mungkin lebih banyak ice breaking Pak, atau mungkin suaranya kurang menggelegar, boleh. Terlalu cemberut, kurang senyum, boleh. Terlalu semangat ya. Terlalu semangat ya Pak, malahan ya Pak. Kalau sudah bisa dikirim, okay, untuk apa namanya padatnya yang sudah saya buat. Saya tunggu sampai nanti pukul berapa itu Pak? 10.00. Nah, sambil mengakhiri untuk acara hari ini, sambil mengetik saya akhiri ya. Terima kasih Bapak Ibu semua untuk kesediaannya dalam acara hari ini. Semoga pengimbasan yang saya berikan bisa bermanfaat untuk panjenengan semua. Dari saya pemateri kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih disampaikan. Apresiasi yang sangat luar biasa untuk Bu Erni. Berikan aplaus. Baik, dilanjutkan untuk susunan acara selanjutnya yang ditanya jawab. Untuk pertanyaan dibuka 3 pertanyaan. Ini kalau kurang bisa ditambah. Mungkin pertanyaan pertama monggo dari siapa? Atau cukup? Kalian Mas. Ya, dilanjut aja nggak apa-apa. Nanti untuk pertanyaan bisa ya. Untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat padlet itu juga nggak apa-apa ya. Nanti di bawahnya bisa dituliskan kembali pertanyaan dan nanti itu juga bisa panjenengan lihat, dengan buka kembali jawaban dari saya seperti apa. Bisa saya beri komentar juga nanti dari padlet yang sudah saya berikan. Seperti itu aja Pak Ari untuk menghemat waktu. Baik, terima kasih. Masuk di penghujung acara yang penutup dan nanti dilanjutkan sesi foto bersama. Sebelum kita tutup agenda diseminasi pada hari ini, marilah kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, saya selaku pemandu acara apabila ada salah kata saya mohon maaf. Bila ada salah kata, astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.